Oke, perkenalkan, nama saya Alsan Polenjar Sinaga, NIM 2018 31034. Di sini saya akan memaparkan tentang perusahaan yang saya buat, yaitu yang bernama Seblak Hot. Oke, kita mulai aja ya. Jadi dari yang pertama, ini ada 4 analisis, ada 4 tahap yang akan saya jelaskan. Dari analisis manajemen, analisis mekanisme kerja, analisis teknologi informasi, dan alur usaha. Dan itu kita lihat ada SWOT, Instagram, langsung, dan web itu ada bagian-bagiannya. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu analisis manajemen. Nah, analisis manajemen ini dibagi 4 bagian, yaitu yang pertama planning, organizing, actuating, dan controlling. Lanjut aja, kita mulai dari planning. Itu yang pertama itu menentukan lokasi, di mana lokasinya usaha kita, yaitu kalau usaha saya ada di Pasaraya Kota Bumi, karena di situ terdapat berbagai macam jajanan, jajanan pinggiran jalan raya biasa. Makanya saya kenapa memilih tempat itu. Kemudian yang kedua ada produk. Produk yang akan saya buat itu yang mempunyai ciri khas. Ciri khasnya yang saya buat itu seblak yang terkenal dengan rasa pedasnya. Jadi seblak atau perusahaan saya ini harus terkenal gara-gara ada ciri khasnya, yaitu pedasnya itu. Kemudian nanti selanjutnya pemasarannya nanti saya akan menggunakan 3 tahap, yaitu ada pamflet, atau ada juga seblak gratis untuk opener pertama kebuka, itu paling 100 orang pertama atau 10 orang pertama. Tapi saya paling menentukan 100 orang pertama baru akan jalan tahap pembayarannya. Kemudian broadcast di sosial media seperti Instagram, di web, dan lain-lain. Oke, lanjut ke organizing. Nah, ini organizingnya yang saya buat yaitu dari paling atas, owner, yang punyanya juga, yang punya sendiri. Kemudian ada di bawah owner itu ada 2 bagian lagi. Itu ada manajer dan komisaris. Kalau komisaris ini yang menaungi pramusaji, dan bagian manajer itu menaungi yang kasir. Oke, lanjut ke actuating. Nah, actuating itu apa? Actuating itu adalah serangkaian kegiatan manajemen yang artinya menggerakkan atau mempengaruhi seluruh komponen organisasi untuk bergerak secara optimal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, actuating itu jadi seluruh tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemimpin atau ownernya tersebut harus itu dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan SOP, agar seluruh pekerjaan dapat dikerjakan dengan benar dan tepat sebagaimana mestinya. Oke, kita lanjut ke controlling. Nah, saya jelasin dulu controlling itu apa. Controlling itu adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Nah, kalau lebih jelasnya itu jadi controlling itu adalah tanggung jawab dari pemilik seblak ini sendiri, yaitu saya, yang dimana tugasnya itu untuk mengkontrol usahanya dalam hal keuangan maupun ketersediaan bahan baku makanan yang akan segera dimasak lalu dijual. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua. Itu ada analisis mekanisme kerja. Nah, analisis mekanisme kerja itu dibagi jadi 4 ya, atau yang sering disebut singkatannya itu SWOT. Yang pertama strike. Strike itu keunggulannya, yaitu memberikan loyalty di web, kualitas baik dan terjamin, harga terjangkau, dan fasilitas lengkap. Selanjutnya opportunitiesnya. Apa yang bikin seblak ini menjadi ciri khasnya itu apa? Yaitu rasa pedas seblak yang berbeda dengan seblak yang lain.
Itu yang salah satu kunci kenapa pemasarannya harus beda dari seblak-seblak yang lain. Kemudian lanjut ke weakness. Weakness itu bahan baku yang mudah basi dan rusak jika tidak mendapatkan perawatan yang bagus. Nah, ini kelemahan-kelemahannya nih. Ada yang pertama, bahan baku yang mudah basi dan rusak jika tidak mendapatkan perawatan yang bagus. Dan satu lagi kelemahan dari toko saya atau usaha saya, itu tempat parkir yang kurang. Kurang ini bukan kurang. Sorry, typo. Itu tempat parkir yang kurang luas. Jadi dari segi parkiran itu juga bisa menentukan bagaimana ramai atau tidaknya perusahaan yang kita buat atau usaha yang kita buat. Selanjutnya itu third. Nah, third ini ada 3 ya. Muncul produk yang baru yang lebih unggul, adanya kompetitor lebih yang dikenal masyarakat, kemudian muncul pesaing baru dalam usaha dalam yang sama dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Ini third ini diartikan kayak apa ya? Kayak kelemahan kita, bukan kelemahan kita, maksudnya kelemahan perusahaan tersebut. Apa kelemahan perusahaan kita dibandingkan perusahaan yang lain. Nah, ini kenapa kayak tadi yang saya sebutkan tadi, muncul produk yang lebih unggul, kayak ada pesaing baru segala macam. Oke, kita lanjut ke teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini saya menggunakan sosial media yang saya gunakan itu Instagram. Nah, Instagram ini berisikan tentang informasi dari seblak hot itu sendiri. Nah, Instagram ini seblak hot Kota Bumi. Dan ini contoh kalau kita langsung nyari di Instagram seblak hot Kota Bumi. Oke, kita lanjut ke alur usaha. Nah, alur usaha itu ada 2, yang ada secara langsung maupun secara web. Nah, ini saya jelasin secara langsung dulu. Ini secara langsungnya kita datang ke lokasi, kemudian melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, lalu kita ke pembayaran. Kemudian kita langsung menunggu pembuatan pemesanan yang kita pesan tadi. Nah, ketika sudah jadi, maka pesanan diterima, lalu bisa dimakan dan dikonsumsi masing-masing. Nah, itulah kalau secara langsung atau kita datang ke toko tersebut, ke usaha saya tersebut. Lanjut ke jalur dari web. Ini yang dari web ya, kita pesan online-nya. Nah, kalau dari web itu kita buka dulu alamat web yang terdapat di alamat yang saya kasih nanti, seblak hot Kota Bumi apa. Nah, itu buka alamatnya, lalu lakukan pemesanan, makan apa yang kita inginkan. Berbagai macam level yang saya buat, dari makin yang sangat pedas aja, pedas biasa, dan tidak pedas. Tapi kami mempunyai branding yang dimana seblak hot ini ada ciri khasnya, yaitu pedasnya itu yang membedakan dari seblak-seblak yang lain. Lanjut melakukan pembayarannya dari bisa online maupun offline. Maksudnya bisa banking maupun non banking. Kayak non banking ini kita yang ngantar, kita juga yang ngambil pembayaran langsung, bukan dari banking. Kemudian itu tadi, pesanan dikirim lalu sampai ke alamat yang dituju oleh si pemesan tersebut dan pesanan diterima lalu bisa dikonsumsi. Itulah alur dari web. Kemudian, ini saya mau jelasin startup company yang sama aja kayak startup company itu kayak apa ya? Kayak perusahaan yang sejenis dengan perusahaan saya yang saya buat. Itu contohnya nih, saya ngambil dari internet. Ini saya katanya sih terkenal di Bandung, katanya seblak Sinda SR. Seblak Sinda SR ini saya jelasin dulu. Ini adalah sebuah usaha seblak yang didirikan oleh 2 orang sahabat sekaligus tetangganya, yaitu Sopiah namanya, menjadi partner bisnis. Lanjut tadi
Sophia itu menjadi partner bisnis, utamanya di bidang produksi. Nah, seblak sudah akrab di telinga orang Sunda. Nah, karena seblak ini berasal dari kota Bandung. Nah, makanya orang Sunda itu mana ada yang gak kenal yang namanya seblak. Tapi untuk wilayah yang lain, masyarakatnya mungkin asing dengan istilah tersebut. Nah, ceritanya Ratih si pemilik ini menerangkan sekilas apa itu seblak. Dan ia merupakan cemilan yang berbahan dasar kerupuk udang. Tapi cara pembuatannya digoreng, lantas mengembang. Kerupuk mentah digoreng dengan setengah matang dengan teknik tertentu, bersama cabai dan racikan bumbu khusus diantaranya bawang merah, bawang putih, garam, kencur, cabai rawit, dan penyedap rasa. Nah, itu tadi penjelasan tentang dari pemiliknya itu bagaimana bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat seblak tersebut. Nah, seblak SR belum mempunyai outlet resmi, namun mereka memberdayakan reseller yang sebagian memiliki toko yang dimasuki produk seblak. Di resellernya belum ada jumlahnya yang pasti, belum banyak yang rutin mengambil barang katanya. Harga reseller yakni 10.000 per bungkus, seberatnya 200 gram. Sementara harga konsumen itu 15.000 per ukuran serupa. Nah, peredaran seblak SR kebanyakan di wilayah Bandung dan Jakarta. Tapi juga ada langganan khusus dari Gorontalo katanya yang terkenal. Makanya kenapa saya mengangkat seblak Sinda SR ini, karena memang terkenalnya bukan hanya di Bandung dan di Bogor, hingga ke Gorontalo juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya akan membandingkan startup company yang bernama seblak Sinda SR dengan usaha saya sendiri. Yaitu nih dari keunggulannya, kelebihannya dari seblak hot ya, memberikan loyalty di web, kualitas baik dan terjamin, harga terjangkau, fasilitas lengkap. Nah, kalau keunggulannya dari seblak Sinda SR itu varian yang selalu baru, harga terjangkau, kualitas baik dan terjamin. Nah, kelemahannya nih dari masing-masing startup company, yaitu kalau startup company saya, yaitu kelemahannya bahan baku yang mudah basi dan rusak jika tidak mendapatkan perawatan yang bagus, dan tempat parkir yang tadi saya bilang kurang luas. Kemudian ini kalau kekurangan dari seblak Sinda SR yaitu kurang dalam memberdayakan reseller. Nah, tadi yang saya jelasin, dan juga kualitas produk yang kurang memadai. Makanya mereka tidak mempunyai outlet resmi tersendiri. Oke, kita lanjut ke kenapa bisa, apa branding dari produk-produk yang dijual dari seblak saya maupun seblak dari Sinda SR. Nah, brandingnya, opportunitiesnya, rasa pedasnya seblak yang berbeda dengan seblak yang lain kalau saya. Nah, kalau seblaknya Sinda SR itu yang bisa nge-brandingnya itu bisa memperluas pasar penjualan hingga keluar kota. Kadang nggak semudah apa ya, kalau pemasaran keluar kota itu memang udah keunggulan tersendiri sih. Tapi keunggulan pribadi yaitu yang saya miliki, rasa pedas seblak yang berbeda dengan seblak yang lain. Nah, kemudian lanjut ke terus tadi yang saya jelasin, muncul produk baru yang lebih unggul, adanya kompetitor lebih yang dikenal masyarakat. Nah, ini yang ditakutkan tadi yang saya bilang. Nah, itu kalau seblak hot. Tapi kalau ke seblak Sinda SR, belum mendaftarkan makanan yang sehat halal di dinas kesehatan. Nah, ini penting nih dalam suatu bisnis makanan ya. Terlebih karena ada undang-undangnya sih sekarang. Kayak apa? Kayak kita nggak bisa berjualan dulu kalau belum izin ke dinas kesehatan dulu bahwa makanan kita itu halal dan sehat juga. Nah, lanjut ke kurang dalam masalah koordinasi dan pembagian tugas. Itu tadi yang saya baca, yang saya teliti, dan ini saya tulis tadi, katanya kurang dalam masalah koordinasi dan pembagian tugas. Nah, karena mereka hanya menjadi produk bagian rumahan saja, tidak memperluas jangkauan perusahaannya tersebut. Karena mereka, ya itu yang tadi saya bilang, mereka tidak mempunyai outlet resmi tersendiri. Oke, kita lanjut ke unggulan teknologi seblak Sinda SR. Nah, ini yang saya baca tadi,
keunggulan teknologi yang terdapat pada seblak SR yaitu mereka sudah bisa memproduksi bahan baku dari seblak itu sendiri. Nah, karena mereka telah mempunyai mesin dan alat mencetak kerupuk khusus seblak itu sendiri. Nah, kayak kerupuk yang tadi saya jelasin itu kerupuk udang. Nah, mereka sudah bisa memproduksi kerupuk itu sendiri, tapi enggak. Jadi mereka tidak membeli bahan bakunya lagi. Jadi itu keunggulan mereka, bahan bakunya sudah mereka punya, dan ketika membuat bahan baku itu langsung press, jadi langsung dimasak, langsung jadi seblak hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbandingan web dari seblak hot dan seblak Sinda SR tadi ya. Nah, itu kayak ada alamatnya. Nah, ini juga. Oke, kita lanjut ke manfaat masyarakat. Manfaat masyarakat dari seblak Sinda SR. Nah, seblak Sinda SR ini di sana karena terkenalnya gara-gara di tengah-tengah kota, maka dibilang hemat waktu dan juga memberikan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja untuk membeli seblak dan segala macamnya. Kemudian memudahkan berbelanja dalam situs online. Nah, tadi yang saya bilang, jadi kan tadi kan udah dilihat ya di web tadi, itu jadi mudah pemesanan. Juga katanya tadi yang saya baca sudah masuk ke GoFood maupun GrabFood. Nah, itu makanya sudah bisa dimudahkan karena mereka kota. Karena di tempat saya belum ada yang namanya Grab maupun Gojek. Makanya pengantaran itu kurang memadai lah di sini. Jadi harus mandiri kalau di sini. Kalau di kampung saya itu kota bumi, beda dengan di Bandung. Oke, lanjut. Pengiriman cepat yang hanya memakan waktu 1 hari sampai 2 hari. Nah, ini yang dibilang tadi, pengiriman cepat, karena kayak yang tadi dibilang, tadi kan ada yang saya ceritain nih, kayak dari Gorontalo juga ada dan segala macamnya. Oke. Sekian pemberitahuan atau pemaparan dari perusahaan yang saya buat, yaitu seblak hot kota bumi. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, maaf agak-agak ini. Terima kasih.